Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar sejak awal kita lahir hingga saat ini. Allah terus melimpahkan nikmatnya kepada kita, yakni nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dengannya lah kita akan selamat dan dengannya lah pula kita akan binasa. Maka dari itu kita manfaatkan nikmat tersebut dengan baik. Baik, alhamdulillah ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan oleh Ustadz Rojak juga Ustadz Jaki ya sekarang. Alhamdulillah Ustadz Jaki juga sudah bergabung. Apa kabar Ustadz? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Kang Tian sehat. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap ya Ustadz Rojak? Ustadz Jaki Insya Allah Kemarin siap. saya baru ini ya menjadi host. Jadi kemarin kan Ustadz Rojak, jadi Oh iya iya. Ustadz Rojak. Mari kita sapa teman-teman atau ayah bunda sekalian. Apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu, barokah selalu. Kita akan Amin. mulai ya kajiannya yang nanti akan dipaparkan materinya oleh Ustadz Jaki ya. Ayah bunda, boleh disiapkan catatannya, mushafnya. Sebentar lagi kita akan mulai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memudahkan dan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan persilakan kepada Ustadz Jaki untuk memberikan materinya. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih juga Kang Tian. Saya mohon dijadikan host yang share screen ya, Kang Tian. Oke, kita langsung buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwanu illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqina, sayyidinal mu'minina, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga yang mengajarkannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke materi ya. Ini materinya apa? Palsu ya. Nah, palsu ini tim sobat ngaji bikin judulnya Masya Allah kreatif gitu ya, palsu nih. Yang dinamakan palsu itu apa, nanti kita bahas ya. Terus kita ini insya Allah membahas dengan apa, santai saja gitu ya. Nah ini mohon izin untuk Kang Tian host untuk yang share screen saya ini, yang satu lagi untuk dijadikan host juga ya. Coba saya yang share materi. Oke, apakah sudah yang Kang Tian? Satu lagi ya Ustadz yang Ya, yang share materi. share materi bentar. Akun share Ya, materi. Oke, gak apa-apa. Namanya apa Ustadz? Share materi, share materi. Oh ini, apaan Ustadz? Oke, terima kasih Kang Tian.
Udah Ustaz. Oke, siap. Syukron. Oke, insya Allah Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin sapa terlebih dahulu. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pada sehat. puasa kan ya? Insya Allah ya. Alhamdulillah. Insya Allah puasa kita menuju hari keempat ya. Mudah-mudahan sampai nanti buka puasa kita diberkahi dengan kegiatan-kegiatan positif dan Allah terima semua pahala kita untuk menemani Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Oke, insya Allah kita masuk ke mad far'i ya. Jadi kenapa kita jadikan judulnya Jangan itu dipakai palsu? Jadi Begitu, Nun. palsu ini maksudnya Kalau itu lupa. adalah tidak asli ya. Nah, kan palsu tidak asli gitu ya. Nah, jadi kemarin sempat kita pelajari yang namanya mad asli atau yang dua harokat. Nah, gimana tentang yang mad ini, mad yang lebih dari dua harokat atau yang dimana dinamakan mad palsu gitu ya. Nah, sebenarnya bukan palsu tapi artinya ya, yaitu dia memiliki far'i atau penyebabnya. Nah, jadi mad far'i. Nah, gini ya. Mad far'i. Jadi mad far'i itu memiliki penyebab. Nah, di sobat ngaji ada nih di modul bagian yang B ya. Jadi ini disebut palsu atau memiliki penyebab ya. Di sini sudah disebutkan di bawah. Nah, dari Imam Sulaiman Al-Jamzuri berkata yaitu wal akharul far'iyyu. Nah, di far'i mauqufu ala, yaitu mauquf ya, yang itu memiliki yang lainnya atau bergantung ala sabab, dengan sebabnya, ka hamzin hamzah au sukun dengan sukun musjala ya. Jadi seperti itu. Nah, di mana mad far'i ini adalah yang bergantung, memiliki sebab tertentu seperti hamzah dan sukun. Jadi nanti gampang membedakannya, yaitu ada dua. Kalau enggak penyebabnya hamzah, ya penyebabnya sukun. Seperti itu ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini insya Allah lebih interaktif juga, nanti ada tanya jawab. Semoga yang sudah didapatkan bisa dipahami gitu ya. Oke. Jadi tadi sudah disebutkan mad, kembali lagi kita artikan mad panjang. Nah, bedanya dengan asli, panjangnya alamiah atau panjangnya mad tabi'i ya. Tabi'i itu tabiat atau secara ininya alami gitu ya. Jadi tidak dibuat-buat, benar stok seperti itu gitu. Jadi orang Arab itu memiliki mad asli itu dari bahasa mereka sehari-hari. Nah, kalau mad far'i mereka tidak punya nih, harus belajar dulu, belajar lagi gitu. Kalau mad tabi'i, mad asli itu mereka sudah punya bekal di awal karena sehari-hari mereka asli atau tabi'i, makanya disebut tabi'i atau alamiah dengan bahasa-bahasa Arab sehari-hari. Nah, panjangnya far'i yaitu memiliki penyebab, nanti akan lebih dari dua harokat. Nah, apakah ada yang dua harokat menjadi patokan? Dua harokat itu menjadi patokan yang nanti insya Allah kita bahas. Nah, kita bagi dulu. Mad far'i itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 4. Oke, ada yang ngomong 4. Oke, ada lagi yang nambahin? Mad far'i. Tadi kan sudah disebutkan apa penyebabnya? 2. Jadi hamzah dan sukun. Penyebabnya yang pertama hamzah dulu nih. Hamzah. Di hamzah sendiri itu ada yang namanya mad mutasil. Kalau yang sering kita sebutkan mad wajib gitu ya. Nah, pernah mendengar mad wajib mutasil. Nah, itu lengkap, bolehlah silahkan. Tapi yang sebenarnya namanya itu mad mutasil, itu sudah cukup seperti itu ya. Yang kedua ada yang namanya mad munfasil. Munfasil, dimana jaiz cara bacanya. Nah, jadi nanti boleh ya, boleh jaiz itu ya. Terus yang terakhir apalagi? Mad
Sila Towila. Betul, mad silah Towila. tawilah. Tawilah gitu ya. Tawilah. Ini sebenarnya mad silah tawilah ini sama dengan mad munfasil. Nah, cuma apa ada hak domir saja. Nah, jadi nanti posisinya sama dengan mad mutasi ya. Cuma munfasil afwan. Mad munfasil. Nah, itu huruf mad bertemu dengan alif kalau di mushaf Indonesia. Kalau di mushaf Utsmani mad bertemu alif hamzah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi dibedakan karena apa? Karena huruf penyebabnya. Nah, penyebabnya itu haddomir. Karena nanti terakhirnya akan beda. Kalau mad munfasil itu masih bisa dibaca, kalau mad silah tawilah itu pasti jadi sukun. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir juga ada. Ini opsi yang nanti berbeda pendapat dari beberapa ulama. Namanya mad badal. Mad badal secara bahasa secara penyebutannya, pengamalannya kan 2 harokat nih. 2 harokat. Nah, ini bisa masuk, ada yang memasukkannya ke mad asli ya, bareng sama mad tobi'i, mad badal, mad silah qasiroh, sama terakhir mad iwad gitu ya. Nah, jadi 4 kalau di mad asli itu. Jadi mad badal itu secara pelafalan, pengamalan juga itu 2 harokatnya masuk ke mad asli. Nah, kenapa masuk ke hamzah? Karena nanti penyebabnya hamzah. Jadi ada double hamzah pada mad badal itu gitu ya. Kenapa nggak di mad asli? Sama. Makanya ada yang berbeda pendapat. Ada yang memasukkannya ke mad fara'i ya, penyebab hamzah. Ada yang memasukkannya ke mad asli. Nah, secara pengamalan seperti itu ya. Oke, itu yang tadi penyebab hamzah. Nah, sekarang untuk penyebab sukun. Nah, ada yang tahu apa saja? Penyebab sukun. Mad lazim dan mad arid. lazim. Oke, kita bagi dulu, Bu. Mad sukunnya sukun asli. Kita ini aja lah susun. Madnya yang pertama sukun arido, yang kedua sukun asli. Nah, sukun arido apa saja atau sukun yang baru? Mad arid lisukun. Lisukun. Nah, terus yang satu lagi madlin. Nah, tadi yang kalau yang sukunnya asli itu apa tadi yang sudah disebutkan? Mad lazim. Lazim apa? Yang pertama harfi dulu. Harfi dan kalimi. Nanti harfi dan kalimi juga dibagi 2. Sama tapi dibaginya. Jadi ada yang munfasil, munfasil lagi. Mukhaffaf dan musaqqal. Musaqqal. Sudah. Ini yang dinamakan mad far'i. Jadi nanti kalau mad far'i ini penyebabnya itu 2 itu ya dibagi seperti ini. Jadi nanti ada mad arid tuh dimasukinnya kemana gitu ya, mad aridnya, madlinnya juga sama. Nanti yang aslinya, sukun aslinya. Kalau sukun asli itu berarti dia itu sukun bener-bener tanda sukun. Kalau yang aridoh disebabkan oleh apa? Nah, ini saya nanti ngasih tahu nih. Yang kedua ini disebabkan oleh waqaf. Jadi disebab oleh waqaf karena dia pasti nanti di akhir dia. Mad arid sukun di akhir, madlin pun di akhir. Seperti itu ya. Jadi nggak akan ada di tengah mad arid sukun. Nah, terus kalau mad asli di mana? Dia bisa di mana-mana. Mau di di tengah ya, di awal, di waqaf juga bisa. Tapi tandanya ya tetap sukunnya sukun asli. Kalau sukun asli itu kan kalau kita lihat ada sukun gitu ya, tanda sukun, ada tanda tasydid. Jadi jangan heran kalau tasydid itu adalah sukun asli. Kenapa? Karena kita lihat ya, tanda tasydid ini kita jabarkan ya. Tasydid itu ketika kita menghurufkan mematikan atau mentasydidkan huruf jim misalkan ya. Jim tasydid.
Ini kita masukkan aja saja ya. Nah, ini ketika kita lihat, ini kita bacanya aj. Matikan dulu, baru hidup ja. Nah, seolah-olah dua huruf yang akan kita sebutkan, yaitu sukunkan dulu, baru dihidupkan. Jadi aja. Begitu huruf-huruf yang lain juga sama, 27 sisanya sama gitu ya. Jadi ketika dia bertasydid, jangan sampai kita baca hanya dilewat saja. Misalkan ada huruf mir rabbihim, ro-nya harus bertasydid. Ini malah mir rabbihim, nggak terdengar tasydidnya. Sukunkan dulu, pokoknya mir. Iya kana sama juga i. Jadi hati-hati kalau iya kana itu biasanya malah jadi panjang. Iya kana budua iya, seperti itu ya. Itu hindari. Jadi sempurnakan pada tasydid. Di Al-Fatihah kita sering menemukan tasydid ya. Pasti muncul tasydid. Dari basmalah, terus alhamdulillahi rabbi, baknya tuh ya. Terus ar-Rahman, ro-nya. Terus Malik Yaumiddin, daknya gitu ya. Nah, itu sempurnakan pada tasydid. Karena apa? Nanti kalau tidak disempurnakan takutnya maknanya berubah gitu ya. Dan itu fatal kalau kita baca gitu ya. Dan artinya ada yang bisa berbeda tuh. Kalau misalkan kita malah menambahkan mad gitu ya. Makanya ketika kita menemukan tasydid itu seperti sukun atau layaknya sukun gitu ya. Jadi sempurnakan saja dulu. Ketika kita bertemu dengan yang asli gitu ya, sukun asli, tempatnya ada dua. Ada sukun, benar-benar sukun bentuknya. Ada juga yang bentuknya tasydid seperti itu. Nah, tapi yang mudah mah tadi ya, yang penyebab sukun itu adalah wakof ya, sukunnya. Nih, sukun penyebabnya wakof. Nah, di situ yaitu mad arid li sukun dan madlin. Nah, kita akan jebarkan satu-satu. Yang pertama mad mutasil dulu ya. Kita masuk mad mutasil. Nah, khusus di mad mutasil, ini mad mutasil. Dia terjadinya ketika mad ya, ada mad bertemu dengan huruf hamzah. Nah, hamzah ya. Hamzah saja, tidak ada embel-embel apapun. Pokoknya nanti ada misalkan contoh as-saba ya. Nah, ini dibacanya afwan. As-samai. Panjangnya ketika wakof, kalau di tengah wakof ini dibaca 4-5. Afwan, wasol ya, wasol. Jadi ketika wasol dan wakof itu nanti berbeda. Wasol dulu, baru wakof. Kalau wasol 4-5 harokat. Kalau wakof 6 harokat plus hentakan pada hamzah. Jadi ini hamzahnya nanti jadi hentakan ya. Ingat gitu. Tapi yang poin utamanya adalah bendera bertemu dengan hamzah. Seperti itu. Cara bacanya kalau misalkan wasol berarti nggak usah dimatikan. As-samai. 4-5-nya kepake, i-nya nanti hitungan berikutnya. Seperti itu ya. Terus kalau misalkan yang wakof, maksudnya hentakan seperti apa? Nah, ketika di akhir, hamzah ini akan menjadi sukun. Kecuali hamzah yang ada tanwin an. Menjadi mad iwad gitu ya. Kalau ini kita baca as-sama. As-sama. Hamzahnya ada hentakan. Nah, ini harus ada naber nih pada hamzah. Karena salah satu pengamalan nabar itu pada hamzah setelah mad. Nah, ini yang dimaksud hamzah setelah mad, yaitu hamzah yang sukun setelah mad nanti akan menjadi hentakan yang harus terdengar. Kalau tidak terdengar nanti fatal juga. As-sama, nggak kedengaran tuh hamzahnya. Apalagi kalau kita paksakan as-sama jadi ke ain, itu hati-hatinya juga seperti itu. Jadi mad mutasil ini kita baca
sesuai dengan panjangnya dan menjadikan hamzah sukunnya disempurnakan gitu ya. Jadi ketika waqaf pun harus disempurnakan, wasol juga harus sempurna. Seperti itu. Tandanya mudah, bendera bertemu hamzah, seperti itu ya. Terus yang kedua adalah mad munfasil. Mad munfasil ini temannya juga sama ya, mad munfasil. Munfasil ini sama, dia bendera atau tanda panjang bertemu dengan alif atau alif hamzah. Seperti itu ya. Oke, bisa kita ketemu di apa ya? Ya gitu ya. Ya ayyuhal. Apa-apa gitu ya kita ambil. Nah, di sini kita ambil jadi nanti ya-nya ya-nya itu akan ada bendera. Nah, jadi nanti kalau misalkan yang ya-nya bendera berarti dia huruf yang menjadi munfasilnya. Jadi kalau kita lihat tadi syaratnya apa? Bendera bertemu dengan alif atau alif hamzah. Nah, ini nanti Utsmani ada alif hamzah. Kalau bendera bertemu alif itu di Mushaf Indonesia atau Kemenag gitu ya. Terus cara kita baca ketika wasol ya. Wasol ini kita baca panjangnya samakan dulu lah dengan yang ini apa yang di mutasil. Karena nanti dalam torikonya itu disamakan boleh, dikurangi juga boleh. Dikuranginya sampai 2 harokat gitu ya. Nah, cuma kita ambilkan karena yang lebih sering kita gunakan adalah ketika wasol sama dengan mad wajib mutasil yang di 4 sampai 5 harokat gitu ya. Berbedanya hanya di waqaf saja. Waqaf. Kalau di waqaf dia 2 kembali ke mad asli. Karena kalau dalam definisinya ini tuh ada dalam satu kalimat kalau mutasil itu ya. Mutasil itu satu kalimat, satu kata, satu kata ya. Kalau dalam munfasil dia ada 2 kata. Nah, jadi bisa dipisahkan tuh. Nah, ini saya kasih contohnya yang di wasol dulu. Ya ayu. Nah, jadi seperti itu ya. Ya ayu sama hitungan 4 sampai 5. Nah, untuk yang di wasolnya saya ngambil contoh di sini saja. Nah, ini kalau kita lihat wasol secara wasol, ini bisa kita ambil fiha abada nih. Ketika kita membacakan fiha abada. Nah, ini kalau dibaca secara wasol kan tadi sudah 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 ketukan di sini tuh. Fiha abada. Nah, tapi kalau di waqaf dia balik ke 2. Nah, jadi kita berhenti. Kalau misalkan di sini ada kalimat fiha, nah cukup. Terus abada menjadi ibtida, melanjut lagi. Abadan nah gitu ya. Kayak misalkan kita mewakafkan. Nah, itu perbedaannya dengan yang mad mutasil. Kalau mad mutasil, hamzah di atas ini nggak akan bisa dipisahkan dengan waw yang di awal. Karena apa? Satu kata, tadi sudah disebutkan ini satu kata yang sempurna, tidak bisa dipisahkan. Kalau ini mad jaiz munfasil, dia dalam 2 kata yang dimana bisa dipisahkan ya secara arti gitu ya. Hanya kalau misalkan kita lihat di Thoriqo Satibiyah tadi sudah disebutkan ya. Nah, kalau di Satibiyah itu samakan dengan mad jaiz. Mad jaiz dengan mad wajib 4 sampai 5 gitu ya. Kalau di Riba Nasr itu 2 harokat. Nah, karena Satibiyah yang kita gunakan itu samakan saja dengan mad wajib gitu ya. Nah, kan tadi kenapa disebut mad mutasil dan juga mad munfasil? Kalau mad wajib kan berarti harus ya. Judulnya itu adalah harus, di mana harus itu nggak boleh dikurang-kurangin, pokoknya segitulah ya. Nah, pokoknya di sini harus
sebuah kewajib ya, wajib gitu ya, mutasil sambung tersambung. Jadi satu kata tadi itu harus tersambung, nggak boleh dipisahkan. Berbeda dengan yang jaiz tadi. Jaiz itu kan boleh atau diperbolehkan lah ya. Munfasil itu terpisah. Jadi boleh dipisahkan, boleh disatukan. Makanya boleh di tengah itu disatukan dengan panjang 4 sampai 5. Kalau di akhir apakah boleh enggak? Nah, itu enggak boleh. Kalau misalkan kita di mad wajib, kalau di mad jaiz itu boleh gitu ya. Jadi kalau di akhir mau, aduh saya ngap-ngapan di sini nih gitu kan. Boleh enggak dimatiin di mad jaiz? Boleh, karena itu salah satunya pengamalan gitu ya, pengamalan pada mad jaiz. Nah, ini salah satu di contoh ya, di contoh yang saya bikin di sini. Nah, subhanaka la ilma lana. Kalau kita wakafkan di situ. Kalau misalkan kita sambungkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Seperti itu. I-nya ini bisa dipisahkan. Kalau misalkan mau diberhentikan illa ma 'allamtana, seperti itu sudah cukup gitu ya. Kalau misalkan yang tadi lana yang menjadi wakof di sini ya, itu contoh sederhana untuk mad jaiznya. Nah, itu lebih mudah kalau misalkan kita melihat secara langsung di Quran gitu ya. Kalau misalkan untuk yang tadi secara sukun, nah, karena kan tadi yang sudah dibahas ini secara hamzah ada mad mutasil, ada mad munfasil. Nah, ini sudah. Terus mad silah tawilah. Mad silah tawilah sama dengan mad jaiz munfasil. Berbedanya kasusnya ada pada huruf ha dhamir. Nah, nanti kalau misalkan kita bertemu dengan ha dhamir yang yang ada harokat, ada benderanya, pasti dia bertemu dengan alif. Seperti itu. Dan dia pasti dibaca kalau di tengah. Kalau di akhir bedanya nih, di akhir dia nanti ada wasol aula atau wakof aula. Kita ambil wakof aula saja. Wakof aula di setelah panjang benderanya ya. Nih di sini kalau misalkan ada wakof aula, ada alif. Nah, ini walaupun dia nanti jadi Jadi panjang karena bendera bertemu alif, karena yang ada ininya nih, ada kolaknya atau wakofnya itu menjadikan berhenti. Nah, jadi dipisahkan majaisnya ya, atau yang disebutnya tadi mad silah tawilah. Tapi si ininya nggak berpengaruh nih benderanya. Yang akhirnya haknya ini akan jadi sukun atau dimatikan saja. Ini sama kasusnya dengan mad munfasil, cuma kalau mad munfasil wakofnya jadi 2 harokat. Kalau di mad ini kita namakan dulu ya, mad silah tawilah, ini nanti dimatikan atau disukunkan pada huruf haknya. Nah, jadi hak ini tidak dibaca gitu. Jadi kalau misalkan maktabahu ala gitu ya. Jadi maktabah ala gitu ya. Nah, itu untuk memberikan di akhir atau disukun maktabah. Nah, jadi udah nggak usah dibaca lagi. Walaupun ini ada bendera gimana, nggak usah diabaikan. Nggak usah diabaikan. Abaikan saja, nggak usah dihiraukan gitu ya. Jadi harus dimatikan. Nah, ini secara mad penyebab hamzah. Jadi nanti hamzah ya, ini yang penyebab hamzah itu nanti lihat saja alif sama hamzah. Jadi nanti ada alif, ada hamzah, ada yang dimana bentuknya ya alif saja walaupun dia alif hamzah gitu ya. Ada yang alif, ada yang hamzah koto, ada yang nanti hamzahnya di atas huruf mad misalkan gitu ya, ada di huruf ya, atau hamzahnya ada di atas wawu, tetap dia disebutnya hamzah. Seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya di penyebab sukun. Nah, ini nanti penyebab sukun yang paling mungkin kita akan sering bertemu ya. Nah, penyebab ini ya, penyebab yang sukun. Nah, kita pakai yang ini dulu. Sukun. Sukunnya sukun asli saja.
sukun. Kita sukun aridoh dulu lah ya, sukun aridoh. Aridoh. Yang sukun aridoh tadi mad arid li sukun. Nah, ini mad arid li sukun sudah disebutkan sukun gitu ya, li sukun. Terus juga ada madlin ya, madlin. Nah, kalau mad arid li sukun ini adalah cabang dari mad tobi'i yang lebih mudah kita hafalkan. Kalau mad arid li sukun kita definisikan saja mad tobi'i di akhir plus mematikan huruf di akhir. Nah, jadi double. Ada matobi di akhir dan huruf yang tadinya hidup ya menjadi mati. Nah, karena tadi apa sebutannya nih, mad itu panjang. Panjang, arid itu baru, sukunkan. Panjang dulu baru disukunkan. Matobi'inya yang tadinya 2 harokat jadi panjang. Bisa 2, 4, dan 6. Kalau misalkan kita melihat dalam contoh ya, ada yang namanya bismillah saja lah ya, yang lebih mudah nih. Sering kita baca karena dia ada mad arid li sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan tadinya si him ini kalau kita baca himi matobi'i itu. Nah, tadi disebutkan apa? Matobi'i di akhir kalimat dan mematikan huruf di akhir. Nah, yang tadinya huruf di akhir bacaannya apa? Bacaannya matobi'i, tapi karena dia disukunkan atau dimatikan siminya ini akhirnya jadi panjang. Him Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Nah, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, cuma kita harus konsisten kalau mad arid li sukun ini. Nanti semua mad harus konsisten. Nah, kalau 2, ambil 2 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seperti itu. Jadi adabnya jangan dicampur-campur. Mau 2, 4, 6 misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Nah, biasanya yang 2 harokat ini kita digunakan di tarawih nih. Tarawih yang di quartingnya bukan dicepat-cepatin semua di quarting panjang pendeknya, tapi kita ambil saja supaya lebih menyingkatkan waktu. Himnya jadikan 2. Walaupun pada sesungguhnya yang paling betulnya itu adalah 4 kalau mad arid li sukun itu yang aslinya. Kalau 2 gimana dong? Secara pengamalan dia mengamalkan mad tobi'i. Nah, karena mad arid li sukun sendiri juga berasal dari mad tobi'i. Kalau yang 4 mad arid li sukun itu sendiri ya. Kalau yang 6 itu adalah mad lazim. Nanti ketika ada mad arid li sukun yang ditempelin mad lazim seperti huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam itu lamnya juga udah otomatis mad arid li sukun. Mim juga sama mad arid li sukun. Nah, kalau kita bedah gitu ya. Nah, itu jadi 6, 4 dan 2 itu boleh, sedangkan yang aslinya itu adalah 4 gitu ya. Oke, itu untuk khusus di sini. Mad arid li sukun. Yang madlin. Nah, madlin sama nih. Madlin cuma lebih simple. Dia au ai ya. Au ai. Au dan ai di akhir kalimat. Nanti ada tambahan hurufnya di sini. Nah, kalau di tengah dia kan jadinya haraflin. Jadi nanti ada madlin, ada haraflin. Nah, kalau haraflin ini tidak mad ya, tidak panjang. Nah, karena dia tidak perlu ada di akhir kalimat atau di akhirnya mah di
di akhir itu hanya mad lin. Kalau haraf lin itu ada di tengah seperti itu. Jadi kalau misalkan khaufi, nah itu kan di tengah, khaufil akhir. Nah kayak gitu ya. Kalau misalkan kita baca ghairil maghdu, jangan goi-nya itu dimasukkan panjang. Ghairil maghdu. Nah itu harusnya mad. Nah, tapi kan posisinya di tengah yaitu haraf lin. Kalau mad lin cukup di akhir saja. Li'ila fi Quraisy. Nah, panjangnya sama kan 2, 4, 6. Kembali lagi yang lebih ininya afdolnya adalah 4 seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita bertemu dengan huruf-huruf yang au-ai gitu ya, atau yang fathah setelahnya ada ya sukun, fathah setelahnya ada waw sukun, itu nanti baca saja khauf 4 ya. Nah, khauf gitu ya. Jadi nanti ini yang menjadikan linnya. Kalau misalkan ini, misalkan dia berharokat khaufi, nah itu pendek atau alias apa? Haraf lin gitu ya. Jadi ini bacanya di akhir saja. Khauf. Nah, oke, cukup ya itu panjangnya sama 2, 4 dan 6. Jadi untuk yang apa? Yang sukun arid ini cuma 2 atau sukun-sukun baru ini. Yang tadinya kenapa disebut sukun baru? Karena sukunnya baru yang tadinya hidup ya. Nih, lihat saja khaufi ar-rahmanir rahimi gitu ya. Asalnya mi-nya hidup, barulah disukunkan arid. Nah, jadi sukun arid disebutnya sukun baru gitu ya. Nah, ini semuanya adalah sukun-sukun yang baru. Jadi sukun baru. Nah, arid itu baru. Nah, jadi barunya itu terjadi akibat setelah mad. Jadi nggak ada apa yang tanpa mad dulu gitu ya. Makanya namanya mad arid lisukun. Nggak ada yang namanya arid lisukun. Jadi jangan sampai kita kalau di bedah tajwid ini namanya apa? Arid lisukun. Harus dikomplitin tuh. Madnya disebutin mad arid lisukun. Karena mad arid lisukun bukan hanya sekedar nama, tapi cara pembacaan panjang baru sukun gitu ya, kalau kita artikan tuh panjang baru sukun. Jadi nama-nama tajwid kalau misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak dan semuanya yang hadir di sini itu yang kita hafalkan, yang kita tahu kayak matobi'i, madadili sukun, ihfa, idgham, idhar gitu ya. Itu tuh bukan sekedar nama tapi yang harus dibacanya, maknanya tuh. Idhar jelas. Kalau kita menyebutkan nun mati menghadapi ho, apa gitu misalkan nun mati menghadapi ain, nun mati menghadapi ini, jelas betul tuh, nggak usah dengan bahasa-bahasa idhar, ikhfa gitu ya. Itu hanya bahasa Arab, pengertian kepada bahasa Arab. Kalau kita sudah ngerti itu adalah jelas, dilebur, disamar, dibalikan, ditukar gitu ya, atau iklab. Nah itu sama sebenarnya kayak mad arili sukun, panjang baru sukun, mad lazim, mad atau panjang yang sebuah kelaziman yang betul-betul segitu tok betulnya ya, atau lazim lah ya. Kalau bahasa Indonesia lazim juga lazim gitu ya. Terus kalau mad tadi mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, mad wajib harus disambung ya. Terus kalau mad jaiz boleh dipisah gitu ya. Jadi emang betul itu artinya gitu ya, bukan nama saja gitu. Nama tajwid itu mengartikan bahwa itu yang harus kita baca. Seperti itu ya. Nah, ini sama dengan yang tadi sukun, panjang baru sukun. Madlin, panjang dilinkan atau panjang yang lembut gitu ya kan. Lin itu kan apa namanya? Lembut. Artinya mad panjang, panjang yang lembut seperti itu ya. Oke, terus yang kita masuk yang ranah terakhir nih. Sukunnya sukun asli. Sukun asli afwan. Sukun asli. Nah, di sini bentukannya tadi apa? Ada sukun dan juga tasydid. Nah, kita akan mengambil dulu yang sukun saja ya. Nah, yang sukun kita nanti di semua mad lazim ini akan ada yang sukun, ada yang tasydid gitu ya. Ini saya mau mengambil dulu yang mad lazim. Kilmi saja dulu, kilmi yang dimana nanti dibagi 2, musakol
mukhafaf. Nah, enaknya kalau yang musakol ini sering kita jumpai, berbeda dengan yang mukhafaf ya. Kalau yang musakol kita kan nanti bendera setelahnya ini ya, setelahnya ada tasydid. Nah, ini yang menjadi poin utama adalah tasydid ya. Jadi tasydid ini syarat utama. Nah, terus ada yang mukhafaf, bendera bertemu dengan sukun. Nah, sukun di sini menjadi syarat utama juga. Kembali yang tadi. Ini dua-duanya ini masuk ke sini nih syarat utamanya. Nah, sukun aslinya itu yang disebut sukun aslinya itu seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang musakol contohnya seperti apa? Oh ya, panjangnya dulu kita bahas ya. Panjangnya berapa? Khusus mad lazim ya. Lazim ini semua kita setarakan yaitu tul 6. Atul. Nah, jadi panjang, paling panjang ya. Kalau paling panjang ini berarti nggak ada lebih dari 6, 7, 8 nggak ada tuh. Berarti adanya cuma 6 harokat gitu ya. Nah, ini perlu diketahui bahwa 6 harokat ini adalah paling panjang. Nah, jadi nanti kalau kita bertemu bendera yang ada tasdidnya, bendera terus di depannya ada sukunnya, itu pasti 6 harokat gitu ya. Nah, saya contohkan apa ya? Waladolin saja ya. Ad-dolin. Nah, ini juga sama atau al-haqqoh. Al-haqqoh. Nah, tasdid di sini nih. Al-haq. Nah, yang menjadi 6-nya di sini nih. Al-haq. Nah, qafnya harus ada nabar juga. Nah, nabar di sini penekanan bahwa tasydid tadi ya. Tasydid itu dimatikan dulu, dimatikan. Nah, terus jelas. Nah, lebih naik kalau nabar itu lebih naik karena apa? Takutnya cuma dibaca al-haqqah, al-haqqah. Jadi kayak ada ayunan di akhir, qafnya nggak ditasydidin. Kalau misalkan ini mudahnya al-haq, haq. Nah, langsung dimatikan pada qafnya. Nah, qoh langsung dimatikan di taknya juga yang jadi ha domir yang tadinya tak marbutoh gitu ya. Al-haqqah. Nah, hitungannya berapa? Kalau saya seringnya gini, boleh yang 5 ya, boleh 5 ketukan 6 hitungan ke tasydidnya, boleh 6 selanjutnya tasdid. Nah, itu akan teramalkan. Makanya bisa ada ya, ada buku tajwid atau riwayah tajwid yang menyebutkan kalau mad lazim itu 5 sampai 6. Nah, tapi kita ambil paling mentoknya saja 6 ketukan. Seperti itu ya. Nah, ini 6 ketukan menjadi patokan terakhir panjang yang paling panjang gitu ya. Nah, al-haqqah seperti itu. Nah, untuk yang sisanya, nah itu yang adalah apa? Berharokat sukun. Nah, jadi nanti yang tasydid sudah nih. Nah, nanti akan sering muncul yang al-haqqah, al-haqqah, mal-haqqah, waraddallin. Nah, jannatu. Nah, seperti itu musakol semua gitu ya yang ada tasydid. Kalau yang mukhafaf jarang ketemunya. Nah, ini ininya apa? Tulisannya. Al ana. Nah, al gitu ya. Al ana. Nah, ini juga bisa kita lihat nanti kalau misalkan ada bacaan yang seperti ini. Dan ini enggak banyak gitu ya. Al ana gitu ya. Nah, itu akan menjadi 6 sama atau mad lazim mukhafaf. Kilmi ya, ini khusus di kilmi. Di kilmi atau di rangkaian kalimat yang kita sering lihat di ayat, nah itu adalah al-ana, itu adalah kilmi mukhafaf. Kalau yang musako tadi al-haqqah itu ada di rangkaian kalimat yang bertasydid. Nah, jadi ini mad lazim kilmi. Ya. Jadi nanti kalau misalkan yang mad lazim harfi gimana? Nah, sama 6 harokat juga, pokoknya perlaziman itu 6 harokat gitu ya. Jadi tidak dikurangi atau tidak dilebihkan. Pokoknya atul ya. Nah, kita bahas yang paling terakhir yaitu mad lazim harfi
yang dimana harfi juga dibagi dua ya. Harfi mukhafaf dulu. Harfi musakol. Nah, jadi ini ya. Jadi nanti yang mukhafaf dan musakol ini nanti akan sering bertemu. Nah, saya pengen ini ya, pengen lihat di sini nih. Di modul 4 ya. Kalau ini nanti di Sobat Ngaji kelasnya ada di modul keempat ya. Bentar, mana ya? Tahsin 1 bagian D. Nah, nih ya. Mad lazim mukhafaf harfi. Nah, mad lazim mukhafaf harfi secara baca ya. Yaitu mad lazim mukhafaf dia tuh huruf bertemu sukun asli. Nah, tadi sudah disebutkan sukun asli yang diringankan terdapat pada huruf yang bertanda ada benderanya. Nah, jadi nanti kalau ada benderanya berarti itu di ayat muqatta'ah tuh ada yang namanya mad lazim mukhafaf harfi, atau mau dibalikin boleh mad lazim harfi mukhafaf, silahkan ya. Dan itu ada pada huruf nakuso asalakum ya. Jadi kalau misalkan kita lihat hitung nih, nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Itu huruf-huruf yang yang nantinya muncul bendera pasti gitu ya. Terus cara bacanya seperti apa? Nah, cara bacanya 6 harokat. Nah, kayak nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, ini sering kita ketemu ya. Jadi nanti kalau misalkan yang mad lazim harfi itu hanya ada pada ayat muqatta'ah. Ayat muqatta'ah atau pembuka surah ya, fawatihus suwar. Nah, pembuka surah ya, pembuka surah. Nanti ada alif lam mim ro, kaf ha ya ain sod nun ain sin qaf, seperti itu ya. Nanti kalau misalkan kita bertemu itu pasti lazim harfi. Nah, tapi yang ingat yang ada benderanya. Nah, kalau mau tahu rumusnya, nah ini saya sudah merangkaikan rumusnya. Kalau nanti kita bertemu dengan bendera ya yang di ayat muqatta'ah itu namanya musakol harfi. Nah, kalau yang bendera saja gitu ya, terus ada nggak ada apa-apa gitu, misalkan bendera hurufnya di atasnya ada bendera saja, itu mukhafaf harfi yang tetap dibaca 6 harokat. Tapi kalau yang cuma ada alif kecil itu namanya mad tabi'i harfi. Nah, terus kalau yang dibaca pendek hanya alif. Jadi alif lam mim. Alif lam mim itu alifnya pendek, nggak boleh alif. Nah, hati-hati jangan dibaca alif lam mim. Nah, jadi alifnya ke bawah panjang tuh ya. Nah, ini tetap kita sesuai dengan judul, yaitu yang muncul benderanya saja. Nah, ini ya menjadi syarat utamanya, muncul alis ya, muncul bendera atau alis gitu ya. Yang dimana nanti kita harus ngeh di situ. Kalau atasnya ada kayak muncul-muncul gini, nun, qaf ya, sod, ain, sin, lam, kaf, mim, itu semua pasti mukhafaf gitu ya. Nah, contoh kalau misalkan kita baca, nah ini yang dibulatkan merah ini adalah contoh-contoh musakol mukhafaf harfi semua ya. Jadi ini ya. Nah, itu nanti menjadi utama gitu ya. Alif lam ya, itu nanti 6 harokat. Nun juga sama, nun, sod, qaf. Nah, itu nggak ada tahanan. Nah, berbeda dengan yang musakol harfi. Nah, tadi kan ada mukhafaf harfi, musakol harfi. Kalau musakol harfi nanti yang diberatkan oleh tasydid. Nah, jadi sebelumnya tasydid itu hurufnya apa? Nah, misalkan alif lam mim. Mimnya kan bertasydid, sebelumnya adalah lam. Nah, kalau kita jabarkan ya, alif lam mim seperti ini, alif lam mim. Kan mim ada tasydid, lam ada bendera juga, tapi lam diberatkan oleh tasydid yang ada di mim nih. Kalau kita jabarkan kan gini, alif lam mim.
Nah, gitu ya. Nah, sedangkan ketika mim bertemu mim, ini namanya apa tadi? Tahanannya idgham mimi. Makanya diberatkan di situ. Di sini alif lam, lamnya akan menjadi mutsaqal. Jadi kalau kita baca alif lam, tuh ada tahanannya di situ. Alif lam mim, karena diberatkan oleh mim bertasydid, atau yang dimana di situ kalau dijabarkan ada idgham miminya atau idghamnya di situ. Jadi itu ada tahanan. Makanya mutsaqal ini kalau kita simpelkan dia ada tahanan idgham di situ ya. Jadi kalau kita baca contoh dari sini tosim mim juga sama, tosim mim sinnya gitu ya. Terus alif lam mim. Nah, jadi nanti di situ ya yang diberatkan oleh si mimnya. Nah, itu ya bisa kita lihat gitu. Terus ada lagi apa, mim ini jadi penyebab ini ya, penyebabnya si huruf sebelumnya itu jadi ada tahanannya seperti itu ya. Nah, itu mim bertasydid. Nah, jadi kalau ada yang tasydid, kalau di mushaf Indonesia pasti udah ngeh tuh ya, ada tasydidnya, nanti akan mempengaruhi huruf-huruf yang sebelumnya ada tahanannya seperti itu. Berbeda dengan yang tidak ada tasydidnya, itu masih aman. Kita baca cukup 6 harokat. Dan hati-hati khusus di huruf-huruf muqatta'ah itu nggak menggunakan harokat kayak alama atau asako. Nah, kita harus hafal juga huruf-huruf asli pada ayat hijaiyah ya, afwan. Jadi hijaiyah pada alif sampai ya itu kita harus tahu, kayak alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Nah, itu menjadi bekal kita untuk membacakan mad lazim harfi. Nah, jadi itu alasan pertamanya, itu kita harus tahu ini dulu gitu ya. Nah, kalau dijabarkan seperti ini. Alif, ba, ini jadi poin juga ya, bisa kita latihan dan dijabarkan itu ya. Oke. Oke, selanjutnya tadi apa? Balik lagi, sudah kita sebutkan ya, mad lazim di awal, mad muttasil sudah, mad munfasil sudah, mad silah tawilah sudah, mad badal sudah, mad sukun ya, yang mad far'i penyebab sukun aridoh sudah, yang penyebab asli juga sudah ya, di mana mad aridohnya ada mad aridi sukun, ada mad lin, dan aslinya juga ada mad lazim harfi kalimi, di mana harfi dibagi dua, ada mukhafaf dan musaqqal, kalimi juga ada musaqqal dan mukhafaf, seperti itu ya. Jadi ini rangkaian mad far'i. Nah, ini orang-orang Arab harus belajar juga sama, berbeda dengan yang mad tobi'i. Kalau mad tobi'i bekal-bekal orang Arab dari awal gitu ya, mereka sudah punya tabiatnya atau kebiasaannya, jadi alami gitu ya. Makanya mereka punya bahasa-bahasa alamiah, amiyah disebutnya gitu ya. Nah, ada yang disebut mad far'i yang sedang kita bahas. Makanya tadi sebutnya palsu itu nggak asli. Jadi yang palsu ini perlu dipelajari gitu istilahnya ya. Nah, mad far'i atau yang memiliki penyebab atau sebab tertentu itu ada hamzah dan sukun. Cuma ya dibagi-bagi. Ya simple ya. Kalau mad itu sedikit. Nah, kalau kita tahu ya secara arti. Mad muttasil tadi apa? Mad panjang sambung ya, yang harus disambung. Kalau mad munfasil, mad terpisah. Atau jaiz boleh terpisah gitu ya. Mad silah tawilah, mad sambung yang panjang, tawilah gitu ya, atau panjang panjang silah atau panjang yang menyambung. Tawilah itu tawil ya, lebih panjang. Nah, nanti tawilah ini tidak jadi 2 harokat tapi 4 sampai 5 atau menyerupai munfasil gitu ya. Terus mad badal. Nah, ini mad badal opsional ya. Mad badal ini bisa jadi masuk ke mad far'i, bisa jadi mad asli secara pelafalan 2 harokat. Nah, kalau mad badal karena 2 harokat
tidak dimasukkan alasannya dengan far'inya gitu ya. Tapi kalau untuk yang sukun aridoh ya, kan mad arid li sukun, panjang baru sukun, madlin panjang yang lembut. Yang mad lazim, mad panjang harus panjang yang harus di huruf. Terus yang mad lazim kalimi panjangnya harus pada kalimat. Nah, mukhafaf dan musakol diringankan dan juga diberatkan di situ ya. Nah, itu lebih simpelnya seperti itu gitu ya. Itu secara arti gitu. Daripada kita menghafal dengan tidak tahu arti itu akan sulit ya, akan sulit. Makanya seringnya apa bertemu apa gitu ya, bendera bertemu apa gitu. Nah, itu menjadi alasan utama gitu ya. Oke. Nah, ada yang dinamakan piramida mad. Nah, di mana piramida mad ini akan menjadi patokan para ulama yang sudah tahu panjang-panjang mad ya. Nah, jadi piramida mad ini menjadi patokan panjang. Nah, ada berapa? Ada 5 ya. Nanti ada opsi 6 juga gitu ya. Jadi piramida mad ini berlaku di far'i saja. Far'iyun ya. Jadi kalau misalkan yang paling pertama, kedua, ketiga, 4, 5 itu menyesuaikan sesuai panjang. Yang pertama tingkatannya, ada yang tahu apa? Mad lazim. Mad lazim paling tinggi yaitu 6 harokat. Mad lazim apa? Apa saja karena mad lazim pasti 6 harokat. Yang kedua, mad muttasil. Mutasil yang dimana 5 sampai 6 harokat. Jadi nggak akan berkurang tuh dari situ. Kalau yang ketiga mad arid li sukun. Yang penyebab arid lah, bisa madlin, bisa mad arid, silakan. Itu panjangnya 2, 4, 6 continue. Jadi dia lebih konsisten gitu ya. Terus yang keempat mad munfasil. Manun fasil yang tadinya 5 berkurang jadi 2 harokat. Jadi bukannya naik tapi dia ketika di akhir malah jadi 2 harokat seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah mad badal. Mad badal termasuk tadi apa? Kalau secara far'inya paling rendah yaitu 2 harokat. Ada lagi beberapa ulama salah satunya Syekh Imam Murad menyebutkan ada yang 6 itu adalah lin. Tapi yang linnya bukan mad, tapi haraf lin. Sehingga dibacanya pendek. Jadi 6 ini 5 tambahannya adalah 6 itu menjadi salah satu utama kita ya. Utama kita melihat ini ternyata piramida mad ini menjadikan patokan paling tingginya itu adalah mad lazim, muttasil, arid, munfasil, badal dan juga harfulin atau haraflin. Alhamdulillah. Mungkin itu saja ya penjabaran far'inya. Nah, ini secara sederhana karena pembagian far'i ini nggak ada yang rumit. Nah, jadi secara arti ya, secara maksud dari mad ini tuh ternyata mad ini gitu ya. Dan apa bertemu apa, cara bacanya seperti apa. Simpel. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin itu aja materinya. Saya kembalikan lagi ke Kang Tian. Tafadhol. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya kepada Ustadz Jaki yang sudah menyampaikan materinya. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik, kita akan lanjut, ada sesi tanya jawab ya ayah bunda. Tapi sebelum ada sesi tanya jawab, kita akan informasikan ya program. Mohon izin untuk share screen-nya. Sebentar ya. Mohon di close apa Ustadz itunya. Ditunggu sebentar ya Ibu. Pak udah muncul?
Belum, Ustaz. Oh, belum ya? Bentar. Ya, baik. Mau informasikan ya Ayah Bunda, bagi yang saat ini yang baru bergabung, kita memiliki program yang sudah berjalan ya. Yang sudah berjalan, kita mempunyai kelas Tasin Akbar Ahad malam, Tasin Akbar Rabu malamnya. Kajian rutin 2 kali sepekan, waktunya jam 8 malam sampai jam 9.30. Karena sekarang di bulan Ramadan ini ditiadakan, nanti akan mulai di bulan Syawal ya. Selanjutnya, di bulan Ramadan ini kita mempunyai 4 program. Satu hari itu 4 kajian ya. Dari Bada Subuh, One Day One Juz, dari jam 8, Tasin dari 0 yang saat ini. Dan lanjut dari jam 1 siang ada Tasin Makomat, nanti mempelajari semisal Ayah Bunda nanti jam 1 siang lanjut ya, nanti sama Ustadz Ari, ataupun kalau Ustadz Ari semisal nanti tidak bisa ataupun berhalangan, nanti akan sama Ustadz Rojak. Itu mempelajari tentang irama ya, ada irama Ros, irama Jiharka, irama Nihawan, Kurdi, dan Hijaz. Dan dilanjut jam 4 sorenya ada talim, talaki 5 menit, yang nanti akan talaki langsung ke Ustadz ya mengenai bacaannya. Kita lanjut. Yang ke satu kita mempunyai di Sobat Ngaji ini ada kelas private-nya ya Bunda. Tasin Tajwid dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Semisal Ayah Bunda ingin mempelajari lebih mau mengkonsistenkan 2 harokat, 4 harokat, Ayah Bunda bisa gabung ke kelas private ini, dan nanti akan diberikan modulnya juga yang sangat lengkap ya. Ayah Bunda bisa gabung di Tasin ini ya. Dan selanjutnya di yang kedua ada kelas private Tasin Makomatnya juga. Yang tadi yang jam 1 ya, kami mempunyai kelas private-nya. Yang pengen mempelajari irama-iramanya, Ayah Bunda bisa bergabung di sini. Dan kita lanjut ke 3 ya, kelas privat Tasin Mahrojnya. Nah, di sini kami membuka private yang mahrojnya. Kalau yang mahrojnya ini ada placement testnya ya. Surah Maryam ayat 1 sampai 5 seperti itu. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini kita mempunyai kelas private Tasin Tikro dewasanya. Ayah Bunda yang semisal masih terbata-bata dalam melafazkan huruf-hurufnya, Ayah Bunda bisa bergabung di kelas private Tasin Tikro dewasanya. Dan ini ada metode irama-iramanya yang memudahkan Ayah Bunda dalam membacanya. Dan kita akan lanjut lagi. Sistem belajarnya ini semua tetap ya via Zoom meeting. Durasinya 1 jam 30 menit, akan berlangsung seterusnya 1 jam 30 menit, 4 pertemuan per bulannya, dan mendapat gratis modul yang sangat lengkap, serta mendapatkan rekaman Zoom-nya juga. Kita lanjut. Dan semisal Ayah Bunda teman-teman yang lainnya ingin terkait pendaftaran ya kelas private-nya, nanti Ayah Bunda bisa japri ke Tesipa ya admin kita. Boleh Ayah Bunda ditulis nomornya ataupun di screenshot, nanti mengenai pendaftaran nanti boleh ke Tesipa seperti itu ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut ya Ayah Bunda. Kita akan lanjut sesi tanya jawabnya. Boleh Ayah Bunda untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan. Sebentar, kita udah ya. Udah siap Ayah Bunda? Udah. Baik, kita mulai yang pertama Ibu Ningjatan nih. Silakan. Ibu Ningjatan, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu mau bertanyakan kepada Ustadz Jaki, silakan.
Tadi mau menyampaikan bahwa mohon penyampaiannya jangan terlalu cepat. Kita menerimanya agak ini terlambat gitu. Oh iya, baik apa ya, ya Bunda. Boleh silakan, nanti akan nggak terlalu cepat. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, izin menyampaikan juga ya, Kang Tian. Boleh? Oke, jadi sebenarnya tidak cepat itu diringkas ya, jadi diringkas di mana mad far'i itu sebenarnya panjang. Kalau untuk waktunya masih sangat kurang, ini masih banyak yang harus disampaikan seperti yang contoh ya. Tadi contohnya juga saya ringkas sedikit gitu ya. Nanti insya Allah kalau misalkan merasa kurang cepat, ada rekamannya ya Kang Tian ya. Akan Insya Allah, jadi di-sharekan di grup ya, ya Bunda. betul, jadi rekamannya juga nanti insya Allah bermanfaat. Ini mengefisiensikan kalau mad far'i itu tidak pendek. Beda kalau misalkan kita membahas tentang mad asli. Mad asli itu pendek, mau setengah jam gitu ya, insya Allah bisa. Kalau mad far'i ini memang ranahnya tadi kan bisa dilihat sendiri ya, mad far'i itu penyebab arid, penyebab sukun dan juga hamzah itu bisa dijabarkan lebih panjang. Mungkin itu ya. Jadi afwan juga gitu kalau misalkan saya ngomongnya terlalu cepat gitu kan, tapi itu lebih diefisiensikan bagi saya gitu. Terima kasih. Ya, ya silakan. Oke, sama-sama Bu. Ya, selanjutnya Ummu Adina ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Bisa barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Jaki, silakan. Baik, Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Tadi izin bertanya, tadi kan Ustadz ada penjelasan soal apa tadi itu ya? Oh ya, mad apa tadi itu ya, yang dibaca tuh mad lazim ya. Mad Nah, lazim kemudian betul. ya mad lazim. Kemudian kan Ustadz tadi bilang boleh dibaca 5 harokat Ustadz. Sedangkan katanya tadi kalau tul itu kan dibaca 6 harokat Ustadz. Betul, Gimana 6. penjelasannya? Kemudian yang kedua, untuk mad apa itu Ustadz yang tadi ada mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasdid. Nah itu mad lazim juga ya Ustadz ya. Kemudian dia saat bertemu dengan apa itu huruf nun atau mim ya kan gunnah ya Ustadz ya. Gunnah, Apakah betul. itu juga bisa dinabar Ustadz? Ya, itu saja Oke, Ustadz siap. pertanyaannya. Jazakallahu khairan, ditunggu penjelasannya. Oke, siap Ibu. Jadi yang saya tangkap ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi tentang mad lazim itu atul ya. Atul. Kita ketahui dulu panjang harokat itu dari 2, 3, 4, 5, 6. 2 itu qasar. 3 fuaikul qasar. 4 tawasud. Ya, ini kan. 5 itu fuaikut tawasud. Ya, 5. 6 atul. Tadi saya memberikan 5 sampai 6. Maksud saya 5 sampai 6 tuh jadi 6-nya itu sudah tasydid. Nah, berarti hitungan ke-6-nya itu tasydid. Berarti 6 hitungannya jatuhnya seperti itu ya. Jadi 5 itu hitungan bukan harokatnya, tapi hitungan kita ketika mau udah masuk tek tasdidkan atau idgomkan. Alif lamnya udah hitungan 6 tuh. La-nya itu panjangnya kelima ya, panjang la-nya sendiri 5, lam, nah itu udah masuk ke tasdid hitungan 6. Berarti itu udah masuk ke hitungan 6 juga. Nah, ini bisa dikatakan maksudnya 6 itu seperti apa atau atolnya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan mau amannya, tadi saya kan sebutkan udah aja kita ambilnya 6. 6-nya panjang pada lamnya, ketika tasydid itu hitungan tasydid yang terpisah.
nggak masuk ke hitungan 7 tapi memasukkan yang terpisah gitu. Lam, nah udah masuk ke gunahnya tuh ya. Jadi lam mim. Nah, jadi biasanya orang itu bingung hitungan 6 tuh keberapa atau hitungan 5 keberapa, hitungan 4 tuh keberapa gitu ya. Biasanya seperti itu. Bahkan bukan hanya di lazim, biasanya di mad adili sukun yang harusnya tawasud ada tajwid, buku tajwid yang menyebutkan 4 sampai 5. Nah, padahal mad adil sukun itu 4 misalkan gitu ya. 4 sampai 5 itu bisa ketika kita memanjangkannya 4, ketika misalkan him 4 tuh. Himnya, mim sukunnya itu hitungan kelima. Him. Nah, akhirnya hitungannya dikatakanlah 4 sampai 5 seperti itu. Nah, itu maksud dari yang tadi saya disebutkan. Nah, itu kalau mau dijabarkan juga masih bisa ya sebenarnya. Makanya efisiensi waktu yang memang sangat dikejar ya untuk mad far'i ini. Terus yang kedua itu tadi apa ya? Lupa lagi saya. Afwan Bu, boleh diulangi sedikit lagi? Mad lazim yang ini Ustaz yang bertemu dengan naber. huruf Afwan, bertasydid. Ya, naber naber. ya, naber siap. Naber ya. Naber itu ada 5 posisi ya, naber tuh. Naber atau tekanan naik atau naik lah ya, kita ambil lebih simpelnya naik. Nah, dimana ketika naik ini ada 5 posisi, tapi yang paling sering itu ada 4 posisi yang kita temui. 1, 2, 3, 4. Yang pertama pada ya dan waw bertasydid di wasol atau di tengah kalimat. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu iyanya harus dinaikkan. Nah, bertasydid nih, bertasydid ya. Terus yang kedua itu huruf bertasydid di wakof selain gunnah dan kolkolah. Nah, jadi kalau misalkan misalkan ya minal ghoi, ya itu ya berarti bukan gunnah bukan kolkolah. Di akhirnya pasti dinaikkan, lebih ditekankan. Makanya kalau misalkan sering mendengar huruf-huruf akhir ditasydidkan itu tekan saja atau naik nadanya lebih naik, lebih kuat di situ. Nah, ini ya bertasydid, tetap bertasydid. Berarti kalau kita lihat gunnah itu ada 2, kolkolah ada 5, ada 7 tuh. Berarti ada 21 ya. 21 huruf bertasydid itu bisa dinaberkan, harus dinaberkan. Terus yang ketiga itu ketika dia mad lazim yang bertasydid. Mad atau kita mudahnya tasydid setelah mad. Setelah mad tuh. Berarti yang ditekankan itu setelah mad. Berarti mad dulu baru tasydid, seperti itu ya. Tidak ada hukum yang lain. Berarti mad setelahnya tasydid. Dan ini sering terjadinya hanya pada mad lazim kilmi musaqal. Waladdallin. Apakah yang diharfi terjadi atau tidak? Nah, kalau diharfi itu mad tasydidnya bukan tasydid asli, bukan gunnah akmal. Tapi afwan, bukan gunnah akmal, bukan masuk ke gunnah gitu ya. Jadi selain gunnah kan itu ada ada hukum yang lain. Kalau ini hukumnya murni mad setelahnya bertasydid. Kalau yang tadi mad ada gunnah tuh, ada gunnah berupa idgham bi gunnah, ada yang ikhfa. Nah, jadi itu tidak berlaku untuk di harfi seperti itu. Terus yang keempat, hamzah setelah mad. Syai'. Hamzahnya terdengar. Hamzah pada mad tadi madlin. Kalau mad adil sukun sering mayyasya. Nah, itu juga sama gitu. Nah, ini naber pada hal-hal yang berkaitan dengan tasydid dominannya. Terus ada hamzah yang terakhir seperti itu. Nah, kalau yang tadi, kalau yang di harfi dia tidak masuk untuk dinaberkan. Seperti itu, Bu.
Ibu Umu Adina ya tadi ya yang Ya, bertanya. Ustaz. Oh, alhamdulillah. Oh, baik, Ustaz. Oke, wajazakillah Ibu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Ibu Meli. Assalamualaikum, Bu Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. boleh silakan boleh bertanya. Tadi yang di piramida mat tadi, itu mat sila tawila berada di piramida nomor berapa ya? Oke, jadi nanti kita lihat samakan saja. Mad silah tawilah itu kan tadi sudah disebutkan dia sebenarnya mad silah tawilah itu adalah mad jaiz munfasil. Cuma yang membedakan adalah hadomir. Sama seperti mad tobi'i dengan mad silah qasiroh. Sama. Nah, cuma pada hadomir. Bacaannya juga sama dua. Alasannya juga sama gitu ya. Bertemu mad. Nah, ini juga sama mad munfasil dan mad silah tawilah itu tempatnya atau alasannya itu sama, bendera bertemu alif. Nah, seperti itu Bu. Jadi nanti disamakan dengan mad jaiz yaitu di keempat saja seperti itu. Oh ya, syukur Ustaz. Oke, afwan Ibu. Baik, Ayah Bunda yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Ustadz. Ya, silakan. Ini tadi saya mau nanya Ustadz Zaki. Iya Ibu. Masalah mad mutasil ketiga wakaf kan dibaca 6 harokat. Betul. Apakah Anda di hamzah yang berharokat fathah, kasroh, domba tetap dibaca 6 harokat Ustadz? Betul. Jadi nanti hamzah yang menjadi sukun ya tadi ini semua sama ya, yang di poin 4 dinaberkan atau hentakannya lebih terdengar. Berbeda dengan nanti hamzah yang di akhirnya itu an. Nah, misalkan an itu kan udah otomatis dia itu adalah mad iwad. Nah, jadi mad iwadnya itu berarti si mad wajibnya ini atau mad mutasilnya itu adalah wasol, tidak menjadi wakof karena wakofnya ada mad iwadnya. Nah, jadi kalau misalkan hamzahnya menjadi harokat an saja, berarti dia mad iwad dan mad wajibnya itu jadi wasol atau tengah, jadi yang hitungannya 4 sampai 5 harokat, barulah misalkan minas sama gitu ya. Nah, itu dibaca sama maknya 5, mentoknya 5, 4 sampai 5 gitu. Nah, a-nya 2 harokat atau mad iwan. Kalau misalkan sisanya yang lainnya in, a, i, u itu hamzahnya disukunkan. Seperti itu Bu. Ibu Nyalawati ya ini. Iya, terima kasih ya Ustadz. Sama-sama Ibu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi kepada Ustadz Zaki? Udah cukup? Atau mengenai pendaftarannya, Ayah Bunda? Udah cukup? Baik, kayaknya sudah cukup ya. Kita kembalikan lagi ke Ustadz Zaki. Apa mempunyai motivasinya untuk Ayah Bundanya? Boleh, Ustadz Zaki? Oke, siap. Terima kasih Kang Tian. Mungkin sedikit untuk semua ini closing statement untuk dari saya saja ya. Jadi terkait dengan palsu lebih kepada bahasa kita untuk membahasai lebih ke menarik perhatian gitu ya. Nah, tapi yang dibahas adalah mad far'i. Nah, tadi yang dimana mad far'i ini adalah salah satu cabang, sebenarnya bukan salah satu cabangnya dari mad asli. Jadi sebelum kita masuk mad asli, mad far'i itu kita harus kenal dulu dengan mad asli. Nah, jadi jangan langsung dulu mad far'i ini. Kita mad tobi'i atau alasan madnya itu ya kita belum tahu. Itu ke mad far'i juga jadi bingung ke kitanya gitu ya. Nanti akan makin maju makin bingung gitu ya. Kita lihat saja kalau di Mushaf Indonesia kan kita sudah tahu ya tanda mad yaitu 322 fathah kasroh domah. Jadi kalau kita mudahkan 322 fathah kasroh domah gitu ya. Jadi yang dimaksud ini adalah tanda dari mad itu sendiri, yang dimana fathahnya ada 3, domahnya kasrohnya ada 2, domah ada 2, seperti itu. Nah, ini menjadi alasan
nanti mad-mad berikutnya termasuk yang kita bahas hari ini, mad far'i, dari semua mad far'i akan berkaitan dengan tanda mad 322 ini, yang dimana fathah bertemu alif, fathah bertemu dengan alif bengkok, fathah berdiri, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri, kasroh domah bertemu waw sukun, dan domah terbalik, ya gitu ya. Nah ini untuk secara mad aslinya atau tanda mad ya, nggak hanya mad asli, tanda mad. Nah, kan nanti kayak gini istilahnya ya, fathah bertemu alif, setelah alif ada nun, dan nunnya nanti disukunkan, kan pasti jadi mad ari disukun. Terus fathah bertemu alif, setelah alif ada tasdid, itu jadi mad lazim kini musakol. Jadi kayak gitu ya. Jadi utamanya kita perlu tahu dulu rumus mad dulu. Jadi mad asli ini nggak dilupakan, pasti diingat terus gitu ya. Nah, dimana 322 ini adalah rumus dari sobat ngaji. Gimana kalau saya menggunakan mushaf Utsmani? Nah, mushaf Utsmani atau mushaf Madinah itu lebih simpel lagi ya. Kalau kita lihat di sini ada yang dinamakan wawu ya. Domah bertemu wawu tidak muncul tanda mati. Terus kasroh bertemu ya tidak muncul tanda mati. Terus hamzah bertemu alif. Nah, atau fathah ya, kita ini saja. Fathah bertemu alif. Nah, seperti itu. Ini fathahnya saya ambil nggak usah ini aja ya, nggak usah diambil alif. Nah, seperti inilah, fathah bertemu alif, seperti itu. Terus nanti ada satu tanda kecil, yaitu ada wawu kecil ya, ada wawu kecil, ada ya kecil, atau kita lihat tanda siku seperti ini. Terus nanti ada alif kecil. Nah, namanya alif wawu maksuroh atau ziyadah. Nah, ini untuk khusus di mushaf Utsmani. Jadi tandanya cuma 6. Nah, kalau yang di mushaf Indonesia tadi sudah dijelaskan 322. Kalau kita jumlahkan adalah 7. Berarti 7 tanda mad pada mushaf Indonesia itu jadi bekal ya. Kalau misalkan kalau saya diseringkan gitu ya, dilihat gitu di umum, di kalangan umum menggunakan mushaf Indonesia atau Kemenak. Jadi kita hafalkan saja 322. Mungkin itu saja ya. Jadi bagi ibu-ibu dan semua yang sudah hadir di sini, bapak-bapak, teman-teman semua gitu ya. Jadi ada bekal dulu sebelum kita ke mad far'i ya. Jadi mad far'i ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa mad far'i ini semua orang pasti yang muslim ya mempelajari, bahkan orang Arab pun harus mempelajarinya. Berbeda dengan mad tabi'i yang dimana mungkin orang Arab, orang-orang Timur Tengah sudah selangkah lebih maju dibandingkan kita yang harus belajar dulu alif sampai ya juga harus tahu gitu ya. Kalau orang Arab alif sampai ya sudah punya bekal gitu. Kalau kita memang itu diberatkan di situ, tapi diberatkannya menjadi pahala 2 kali lipat. Makanya turun hadis tuh 2 kali lipat untuk orang-orang kalangan azam atau di luar Arab gitu ya. Nah, itu insya Allah menjadi berkah untuk kita ketika kita belajar dari nol. Itu masya Allah terbata-bata dapat 2 pahala, yang dimana pahala yang pertama itu terbata-bata dan kita menyebutkannya untuk terus bisa berjuang untuk menjadi benar lah ya, tartil gitu ya. Dan ketika pahala yang kedua adalah ketika kita sudah melafalkannya. Nah, itu masya Allah gitu ya. Hadis sahih juga itu ya, menjadikan kita motivasi yang bagi yang belajar benar-benar dari nol. Oke, alhamdulillah, tetap semangat untuk semua yang hadir di sini. Dan nanti kalau misalkan ada teman-teman yang ikut mendengarkan rekaman ulangnya, itu mudah-mudahan berkah semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan selalu untuk berjuang berdakwah di Al-Quran, apalagi sekarang bekalnya di Ramadan ini. Kalau misalkan kita punya target, usahakan kita targetkan dulu bacaan Qur'annya yang baik gitu. Jadi supaya apa? Supaya yang tadinya tabrak lari berjuz-juz kita baca tidak mubazir, tidak sia-sia gitu ya. Dan yang diambil itu adalah waratilil Qur'ana tartila. Nah, itu Allah yang menyebutkan gitu ya, bukan manusia, bukan ulama, tapi Allah pada surat Al-Muzammil gitu ya. Sudah dijelaskan di situ gitu ya. Insyaallah nanti kalau misalkan yang di sini tadi salah satunya ada Ibunya Lawati yang sering bertemu ya di kelas saya gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua juga bisa ikut belajar di
sobat ngaji gitu ya. Mungkin demikian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga bahasan yang kurang di hati semua gitu ya, itu dari pribadi, dan jika ada baiknya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Wa jazakumullah semuanya. Ya, terima kasih kepada Ustadz Zaki ya, jazakumullah khairan katsiran, yang telah menyampaikan materinya serta motivasikannya. Ya, selamat jumpa kembali ayah bunda. Nanti lanjut ya kajian selanjutnya nanti jam 1 siang ada makomat. Ya. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum, mohon izin mau tutup ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz.